Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Bapak Ibu di mana saja Bapak Ibu berada? Semoga Bapak Ibu semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Nah, Bapak Ibu berjumpa kembali pada channel YouTube Desti Hidayat. Untuk informasi yang akan saya sampaikan pada kesempatan kali ini dikutip dari laman ayobandung.com, yaitu tentang Komisi 2 DPR, tenaga honorer yang bekerja 5 tahun tanpa putus diangkat P3K. Nah, tentu saja ini adalah kabar menggembirakan bagi Bapak Ibu semua yang saat ini masih berstatus honorer. Bagaimana info lengkapnya? Bapak Ibu dapat menyimak video ini hingga selesai. Namun Bapak Ibu, sebelum kita ke info lengkapnya, ada baiknya Bapak Ibu terlebih dahulu klik tombol subscribe dan juga nyalakan tombol loncengnya agar Bapak Ibu tidak ketinggalan info-info berikutnya. Baik Bapak Ibu, mari kita ke info lengkapnya. Ini dalam forum resmi dan ini pasti media DPR ada di sini semua. Ya, kepada semua tenaga honorer yang sudah 5 tahun berturut-turut tanpa terputus, maka mereka wajib diangkat menjadi P3K. Itu Pak. Kepada semua saudara-saudara kami para tenaga honorer yang sudah 5 tahun berturut-turut menjadi honorer tanpa terputus, maka mereka wajib dengan tanpa syarat diangkat menjadi P3K. Nih Pak. Nah, oleh karena itu tolong kepada kami diberikan data-datanya nanti Pak. Siap. Jadi jangan suruh kami mendaftar Pak ke database. Ya kalau Bapak Ibu sudah mendaftarkan, terus teman-teman yang di tribun sudah mendaftarkan, tolong kasih ke kami Pak. Nah Bapak Ibu, itu dia tadi bahwa Komisi 2 DPR menegaskan untuk tenaga honorer yang sudah berpengalaman akan diangkat menjadi P3K. Kabarnya, tenaga honorer langsung diangkat menjadi P3K asalkan telah bekerja selama 5 tahun berturut-turut. Nah, ini bukan pertama kalinya Komisi 2 DPR menyampaikan kabar membahagiakan bagi tenaga honorer tersebut. Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi 2 DPR Junimat Girsang juga mengatakan bahwa tenaga honorer yang bekerja 5 tahun tanpa putus harus diangkat P3K tanpa tes. Nah, kala itu Junimat menyayangkan penerapan UU nomor 20 tahun 2023 tentang ASN belum direalisasikan di lapangan. Padahal kata dia, telah disepakati bahwa tenaga honorer yang bekerja 5 tahun berturut-turut tanpa putus wajib diangkat menjadi P3K. Hal itu bahkan sudah seringkali disampaikan Komisi 2 DPR kepada Menpan RB dalam rapat kerja sebelumnya. Sebelumnya telah kita sepakati bahwa tenaga honorer yang sudah bekerja 5 tahun berturut-turut tanpa putus wajib diangkat menjadi P3K tanpa syarat. Hanya memang harus melalui verifikasi ketat yang menunjukkan bahwa benar ia bekerja sebagai tenaga honorer di suatu instansi selama kurun waktu 5 tahun tanpa putus, kata Junimat saat itu. Junimat juga saat itu mengungkapkan alasan tenaga honorer harus segera diangkat menjadi P3K. Salah satu alasannya adalah terdapat jutaan tenaga honorer yang telah bekerja puluhan tahun menunggu keadilan. Kini Junimat kembali menegaskan bahwa tenaga honorer dengan pengalaman 5 tahun kerja berturut-turut wajib diangkat P3K tanpa syarat. Hal itu disampaikan oleh Junimat ketika Komisi 2 DPR RI menggelar rapat mengenai pengangkatan tenaga honorer menjadi P3K. Dalam rapat tersebut, Junimat menegaskan bahwa tenaga honorer akan segera diangkat menjadi ASN. Bahkan, keputusan pengangkatan tenaga honorer itu telah disepakati bersama Kemenpan RB. Kesepakatan dan sudah masuk dalam keputusan kesimpulan di rapat Komisi 2 dengan Menpan RB dan BKN itu semua tenaga honorer tanpa terkecuali.
Mau bidan, mau OB, mau apa segala macam itu harus sudah diangkat paling lambat 24 Desember tahun 2024 dengan tanpa syarat ketika dia sudah menjadi tenaga honorer selama 5 tahun berturut-turut tanpa terputus. Jadi kalau disebutkan tidak diangkat tentu itu sudah melanggar undang-undang, kata Junimat. Namun demikian, tenaga honorer tersebut tetap harus mengikuti tes seleksi CASN 2024. Sebab tes tersebut digunakan sebagai cara untuk memverifikasi tenaga honorer asli dan siluman. Sehingga tes tersebut sifatnya hanya formalitas saja karena tenaga honorer berpeluang besar diangkat P3K. Tentang adanya ujian, saya pernah tanya kepada kementerian dan kepada kepala BKN, kok masih ada ujian? Ternyata itu hanya untuk memverifikasi saja, formalitas saja. Supaya semua punya nomor-nomor induk apa gitu, saya lupa nomor induk apa. Kemenpan RB dan BKN itu bisa memverifikasi banyaknya tenaga-tenaga honorer siluman. Lebih lanjut, Junimat mendesak pemerintah khususnya Kemenpan RB dan BKN untuk membasmi semua mafia tenaga honorer. Untuk memperlancar proses audit, Junimat menyarankan Kemenpan RB dan BKN melibatkan BPKP. Dalam rapat ini saya sampaikan juga dan teman-teman sampaikan supaya Kemenpan RB, BKN itu melakukan audit. Kan bekerja sama dengan BPKP untuk menemukan para tenaga honorer siluman itu. Saya banyak menemukan tenaga honorer siluman, tidak pernah jadi tenaga honorer, tapi namanya masuk diajukan ke BKN. Nama yang honorer asli tidak masuk, yang tidak honorer yang masuk, itu siluman. Jadi bukan hanya mafia tanah yang ada sekarang, mafia judi, mafia tenaga honorer juga sudah ada. Ini kita perlu selesaikan ya dalam forum ini. Nah Bapak Ibu, demikian informasi mengenai tenaga honorer yang bekerja 5 tahun berturut-turut dapat diangkat menjadi P3K. Nah Bapak Ibu, semoga informasi ini dapat menambah wawasan, membantu dan juga bermanfaat bagi Bapak Ibu semua. Jangan lupa Bapak Ibu untuk share video ini, berikan like pada video ini, klik tombol subscribe dan juga nyalakan tombol loncengnya agar Bapak Ibu tidak ketinggalan info-info berikutnya. Baik Bapak Ibu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.